warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elisa Yunus Putri dan kami dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Nama saya Fira Rista Ananda Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Al-Farizi. Perkenalkan, nama saya Rini Dwi Apriliani. Nah, sudah kenal kan? Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, yang pertama ada sejarah dan perkembangan akuntansi. Akuntansi berkembang sejak manusia memerlukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Awal mula perkembangan akuntansi diperkenalkan oleh seorang ahli matematika kebangsaan Italia, yaitu Luca Pacioli, atau bisa kita kenal sebagai Bapak Akuntansi. Seiring berkembangnya zaman, Amerika mulai mendominasi pusat perdagangan dengan menggunakan sistem Anglo-Saxon, atau bisa kita kenal disebut sebagai akuntansi. Pada tahun 1970, pengusaha Indonesia mulai menerapkan sistem Anglo-Saxon yang inti kegiatannya terletak pada kegiatan atau pencatatan keuangan. Akuntansi secara umum dikenal sebagai bahasa bisnis, yang sebutannya tak lepas dari pengertian akuntansi sebagai seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Sejarah akuntansi dunia terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, sejarah lahirnya praktik akuntansi. Ketika manusia mulai mengenal nilai mata uang sebagai alat tukar, transaksi bisnis pun mulai menjadi bagian dari masyarakat. Disinilah nilai praktik akuntansi diterapkan. Yang kedua, ada sejarah sistem pencatatan akuntansi. Periode ini diawali dengan dicetuskannya sistem pembukuan oleh Luca Pacioli. Ilmuwan asal Italia itu memulai sejarah akuntansi dengan membuat catatan akuntansi, dua kegiatan yang sering dilakukan oleh bangsawan pada saat itu. Yang ketiga, ada perkembangan ilmu akuntansi. Di akhir abad ke-15, pengaruh Romawi terhadap pusat perdagangan menurun. Pusat perdagangan bergeser ke Portugis, Belanda, dan Spanyol. Kondisi ini berakibat pada perkembangan akuntansi di dunia. Nah, yang terakhir ada sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Berdasarkan bukti yang tercantum dalam pembukuan Ampian Society, akuntansi di Indonesia berawal pada tahun 1747 di Jakarta. Setelah Undang-Undang Tanah Paksa dihapus pada tahun 1870, perkembangan akuntansi di Indonesia melesat. Yang kedua, konsep akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Menurut Weigand, Kieso, dan Kimal, akuntansi merupakan sebuah bagian sistem informasi yang mengidentifikasikan sebuah catatan dan mengkomunikasikan insiden ekonomi pada suatu perusahaan terhadap pengguna yang berkepentingan. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat akuntansi. Pada dasarnya, tujuan akuntansi adalah melakukan pencatatan, mengumpulkan, menyajikan informasi secara real-time dan secepat mungkin, dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan informasi terkait keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, secara struktural, rinci, teratur, tersistem, mengenai data dan gambaran suatu perusahaan atau lembaga. Yang ketiga yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan dan pengintisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Yang kedua yaitu pendapat dari American Accounting Association. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan diadakannya penilaian dan pengambilan keputusan secara tegas pada pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat akuntansi. Beberapa manfaat akuntansi yaitu 1. Membuat perancangan dan pengawasan secara efektif. 2. Menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang tepat bagi pihak manajemen maupun pihak eksternal. 3. Sebagai pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Kemudian nomor 3 ada pemakai informasi akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia usaha karena merupakan media komunikasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, yaitu pemakai informasi akuntansi.
Pemakai informasi akuntansi suatu perusahaan berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pemakai internal. Pemakai internal informasi akuntansi merupakan orang-orang atau kelompok yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, seperti pemilik, manajemen, dan karyawan. Yang pertama ada pemilik. Pemilik suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan akuntansi sebagai sistem informasi untuk mengetahui modal apakah bekerja dengan baik atau tidak. Selain menggunakan akuntansi sebagai sistem informasi untuk mengetahui modal, pemilik juga menggunakannya untuk mengawasi pengembalian dari dana investasi. Yang B ada manajemen. Sebagai sistem informasi, pihak manajemen menggunakan informasi dalam akuntansi untuk mengetahui dan mempelajari keuntungan dan kerugian suatu perusahaan atau organisasi. Dengan diketahuinya mengenai keuntungan dan kerugian, pihak manajemen akhirnya dapat memperkirakan posisi suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya dapat memfasilitasi suatu perusahaan atau organisasi dalam menentukan tindakan di masa depan. Yang C ada karyawan. Manfaat akuntansi sebagai sistem informasi berguna bagi karyawan untuk mendapatkan informasi agar dapat memutuskan suatu permintaan untuk kenaikan upah, bonus, kondisi kerja, dan lain sebagainya yang dapat diketahui dari informasi dalam akuntansi. Kondisi suatu perusahaan atau organisasi dapat dilihat melalui akuntansi karena akuntansi menyediakan informasi mengenai profitabilitas. Yang selanjutnya ada pemakai eksternal. Pemakai eksternal merupakan pemakai sistem informasi akuntansi yang berasal dari selain anggota suatu perusahaan atau organisasi. Biasanya para pemakai eksternal menggunakan sistem informasi dalam akuntansi untuk berbagai tujuan. Yang pertama ada kreditur. Sebelum memberikan kredit kepada suatu perusahaan atau organisasi, terlebih dahulu kreditur akan meminta informasi dalam sistem akuntansi guna mengurangi resiko kerugian sendiri bagi kreditur. Dengan informasi yang terdapat dalam sistem akuntansi, kreditur dapat mengetahui dan menilai sendiri tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Yang B ada investor. Dalam memastikan modal investasi yang diberikan aman, investor terlebih dahulu akan mencoba untuk mengetahui keadaan suatu perusahaan atau organisasi. Investor akan mencoba melihat kemajuan dan kemakmuran suatu perusahaan dengan melihat pada sistem informasi akuntansi suatu perusahaan atau organisasi. Yang C ada pemerintah. Bagi pemerintah, pendapatan suatu perusahaan atau organisasi dalam sistem informasi akuntansi sangat berguna sebagai informasi untuk memberikan kebijakan pada suatu perusahaan atau organisasi. Selain hal yang berkaitan dengan pajak, sistem informasi dalam akuntansi juga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pembinaan perusahaan, menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan atau akuntansi suatu perusahaan atau organisasi dan menentukan sebesar apa pajak yang harus diterapkan guna memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam berbagai bidang. D ada konsumen. Ketertarikan konsumen dalam sistem informasi yang disediakan oleh laporan keuangan berguna untuk mendapatkan barang dengan harga berkurang. Kondisi keuangan perusahaan dalam hal ini termasuk laba dan rugi dapat diketahui secara akurat dan pasti dari laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Yang E ada masyarakat. Perkembangan suatu perusahaan turut andil dalam membantu perkembangan perekonomian nasional karena perusahaan menyediakan lapangan kerja dan berbagai manfaat perusahaan dalam bidang sosial lainnya. Perkembangan perusahaan dapat dilihat dari laporan akuntansi keuangan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya nomor 4 ada karakteristik kualitas informasi akuntansi. Harus A. Dapat dipahami atau dipelajari dengan mudah oleh pengguna ilmu tersebut. B. Relevan. Data dimuat harus berdasarkan data-data yang relevan. Biasanya pengguna informasi juga memerlukan data terkini dan data masa lalu perusahaan yang saling terkait untuk mengevaluasi perkembangan dari waktu ke waktu, serta dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. C. Andal. Informasi akuntansi harus berisi data atau laporan keuangan yang sebenarnya tidak menyesatkan, tidak memusingkan, dan dapat mengembangkan kondisi terkini sebuah perusahaan. Kemudian D. Dapat diperbandingkan.
Artinya, laporan yang disajikan memuat perbandingan antara periode sebuah perusahaan sehingga dapat menunjukkan konsistensi kinerja bagian keuangan setiap periodenya. Tepat waktu. Ketepatan khususnya mengenai waktu merupakan hal penting yang harus diingat akuntan dalam menyajikan informasi. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang terbatas oleh waktu. Nilai prediksi sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar prediksi masa depan. Kemudian ada G, umpan balik atau feedback. Umpan balik dapat berupa informasi akuntansi yang sifatnya penerimaan atau penolakan atas rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga ada bidang-bidang akuntansi. Ada beberapa bidang-bidang akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang akuntansi ini berkaitan erat dengan penyusunan laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi akuntansi. Yang kedua, ada akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting. Merupakan bidang akuntansi yang menentukan kewajaran laporan keuangan. Bidang akuntansi ini bertugas memastikan laporan keuangan sesuai standar. Yang ketiga, ada akuntansi biaya atau cost accounting. Bidang akuntansi ini bertugas menetapkan biaya produksi perusahaan untuk masa mendatang. Yang keempat, ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang akuntansi ini berfokuskan pada pembahasan informasi akuntansi yang berguna dalam mengelola perusahaan. Yang kelima, ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang ini bertujuan agar perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keenam ada akuntansi anggaran atau budgeting accounting. Bidang akuntansi ini membahas rencana keuangan pada suatu periode tertentu dan menyampaikan hasil laporan keuangan. 7. Akuntansi pemerintahan atau government accounting. Bidang akuntansi ini berfokuskan pada penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah. Akuntansi ini melaporkan data akuntansi atas pengelolaan keuangan negara. Yang kedelapan ada sistem akuntansi atau accounting system. Sistem adalah perangkat unsur yang secara status saling berkaitan atau berhubungan sehingga membentuk sebuah totalitas. Dalam hal ini, sistem akuntansi merancang proses pencatatan yang efektif dan efisien sehingga tersusun laporan keuangan. Dan terakhir, profesi dan etika profesi akuntan. Yang pertama, profesi akuntan. Profesi akuntan adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, terutama perusahaan yang besar, karena seorang akuntan akan bertanggung jawab atas setiap laporan keuangan atau financial statement dalam perusahaan tersebut. Profesi akuntan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa bagi perusahaan atau organisasi non-bisnis dengan pembayaran tertentu. 2. Akuntan intern atau internal akuntan. Internal akuntan adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan dan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. 3. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan. Akuntan ini bertanggung jawab dalam memeriksa laporan keuangan dan mengadakan perencanaan sistem akuntansi. 4. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah orang yang bertugas mengembangkan dan mengajarkan akuntansi. Yang kedua, profesi etika akuntan. Pada prinsip etika profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan tentang pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik. Prinsip etika profesi akuntan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Memiliki pertimbangan moral dan profesional dalam tugasnya. 2. Memberikan pelayanan dan menghormati kepercayaan publik. 3. Memiliki integritas yang tinggi dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. 4. Menjunjung tinggi sikap objektif dan bebas dari kepentingan pihak tertentu. 5. Melaksanakan tugas dengan kehati-hatian sesuai dengan kompetensi dalam memberikan jasa kepada klien. 6. Menjaga kerahasiaan informasi dan tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan. 7. Menjaga reputasi dan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesinya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.